Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Saiful Hakim dari jurusan Pendidikan Ekonomi Universitas Siliwangi. Saat ini sedang melaksanakan PLP di Mandua, Kota Tasikmalaya. Untuk pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Adik-adik, untuk pembelajaran kali ini yaitu kita akan mempelajari tentang permintaan. Tujuan dari pembelajaran kali ini, yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian dari permintaan. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan tentang hukum permintaan. Dan yang keempat, siswa dapat menjelaskan fungsi dari permintaan. Selanjutnya, apa sih pengertian dari permintaan itu sendiri? Ada yang tahu? Permintaan adalah sejumlah barang atau jasa yang diminta dan datangnya itu dari pihak rumah tangga konsumsi yang membeli dan yang mengkonsumsi sebagian besar barang besar yang dikonsumsi atau jasa. Pengertian faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Di antaranya yang pertama ada harga barang. Kenapa harga barang menjadi faktor utama dari permintaan? Jadi harga barang semakin tinggi tingkat harga suatu barang, maka semakin sedikit yang diminta. Begitupun sebaliknya, semakin turun harga suatu barang, maka semakin banyak permintaan yang diminta. Contohnya seperti ini. Ketika barang tersebut mahal, contohnya seperti handphone. Nah, adik-adik sekarang sangat membutuhkan sekali ya handphone. Ketika harganya itu mahal, contohnya handphone Apple. Ketika harganya mahal itu pastikan jarang yang membeli. Karena apa? Karena mungkin tidak berkemampuan untuk membeli, otomatis yang membelinya sedikit ya. Jadi ketika harganya naik, maka pembelinya pun akan turun. Begitupun sebaliknya, wah Apple ini udah turun nih, udah murah. Nah, begitupun harganya itu turun, maka pembelinya pun akan meningkat. Seperti itu. Yang kedua yaitu pendapatan konsumen. Jika pendapatan konsumen naik, maka permintaan terhadap suatu barang akan naik. Begitupun ketika pendapatan konsumen turun, maka permintaan terhadap barang itu sendiri akan turun. Contohnya seperti orang tua adik-adik mendapatkan gaji yang sangat besar. Nah, begitupun ketika mendapatkan gaji yang sangat besar, maka orang tua adik-adik membeli barang-barang itu pun akan meningkat pula. Contohnya seperti pembelian makanan, terus pembelian pakaian itu pun akan meningkat karena pendapatan dari orang tua adik-adik pun meningkat. Jadi pada intinya ketika pendapatan meningkat, maka permintaan pun akan meningkat. Yang ketiga yaitu harga barang substitusi dan harga barang komplementer. Apa sih yang disebut dengan harga substitusi itu sendiri? Barang substitusi itu sendiri merupakan suatu barang yang saling mengganti ataupun pengganti. Contohnya seperti gas LPG dan minyak tanah. Nah, dulu itu ketika kita masak menggunakan minyak tanah ya, tetapi sekarang ada gas LPG. Nah, apa gas LPG ini? Sebagai barang substitusi. Substitusi itu barang pengganti dari minyak tanah itu sendiri. Dan kita sekarang sering menggunakannya itu hanya gas LPG saja.
Sedangkan untuk barang komplementer yaitu barang sebagai pelengkapnya. Maksud dari barang pelengkap itu sendiri, maka ketika barang itu tidak ada yang satunya lagi maka tidak lengkap. Contohnya seperti kendaraan, mobil sama bensin. Nah, ketika tidak ada bensin maka mobil itu tidak akan berjalan. Begitupun sebaliknya, hanya ada bensin saja tetapi mobilnya tidak ada, itu pun tidak akan berjalan gitu. Maka dari itu barang substitusi dan barang komplementer ini sangat mempengaruhi terhadap permintaan. Yang keempat yaitu selera dari konsumen. Semakin tinggi selera konsumen maka semakin tinggi pula permintaan. Sedangkan semakin turun pula selera konsumen maka semakin turun juga permintaan. Jadi apa sih yang dimaksud selera itu? Selera itu kadang seperti keinginan ya, ataupun motivasi seseorang untuk membeli suatu barang. Contohnya ketika pas awal turunnya handphone Samsung ataupun Apple, adik-adik itu pengen motivasinya itu pengen mendapatkan barang tersebut. Nah, lama kelamaan adik-adik kan merasa bosan ya atau ketika sudah memakainya. Nah, seleranya itu pun akan turun gitu. Jadi selera itu kadang kayak seperti motivasi seseorang gitu dalam memiliki suatu barang tersebut. Yang kelima yaitu dari jumlah penduduk. Jumlah penduduk pun mempengaruhi terhadap permintaan. Semakin banyak populasi penduduk di suatu negara, maka akan semakin banyak pula permintaan. Begitupun sebaliknya, semakin turun populasi penduduk di suatu negara, maka akan semakin turun pula permintaan. Contohnya seperti di RRC ataupun di China, penduduknya itu pun sangat banyak, maka kebutuhan dari permintaan ataupun permintaan yang dibutuhkan itu akan banyak pula. Hukum dari permintaan. Apa sih hukum dari permintaan itu sendiri? Hukum permintaan yaitu jika harga barang naik, maka permintaan terhadap suatu barang pun akan turun. Begitupun sebaliknya, jika harga suatu barang turun, maka permintaan terhadap suatu barang tersebut akan naik. Selanjutnya, fungsi dari permintaan. Fungsi dari permintaan itu dirumuskan dengan QD sama dengan min AP tambah B. Maka diperoleh dari P dikurangi P1 per P2 dikurangi P1 sama dengan Q dikurangi Q1 per Q2 dikurangi Q1. Dan keterangannya itu P merupakan harga sedangkan Q merupakan jumlah barang. Contohnya diketahui P1 sama dengan 2000, P2 sama dengan 2500, Q1 sama dengan 100 dan Q2 sama dengan 50. Ditanyakannya fungsi D. Yang kedua kurva daftar harga. Yang ketiga yaitu kurva titik potong. Maka jawabannya yaitu P kurangi P1 per P2 kurangi P1 sama dengan Q kurangi Q1 per Q2 kurangi Q1. Maka P kurangi 2000 per 2500 dikurangi 2000 sama dengan Q kurangi Q100 per 50 kurangi 100. Maka P kurangi 2000 per 500 sama dengan Q kurangi 100 per min 50. Selanjutnya tinggal dikali silang. Maka hasilnya
min 50p ditambah 100.000 sama dengan 500Q kurangi 50.000. Maka min 50p sama dengan 500Q kurangi 50.000 dikurangi 100.000. Maka min 50p sama dengan 500Q kurangi 150.000. Maka hasilnya P sama dengan 500Q per min 50 kurangi 150.000 per min 50. Maka P sama dengan min 10Q ditambah 3000. Selanjutnya 10Q sama dengan min P ditambah 3000. Q sama dengan min P per 10 ditambah 3000 per 10. Maka hasilnya Q sama dengan min 1P per 10 ditambah 3000. Selanjutnya yaitu kurva daftar harga. Di sini kita lihat kurvanya, kurva P terlebih dahulu. Nah, kurva P terlebih dahulu tadi dijelaskan bahwa rentang antara P1 dan P2 itu antara 2000 sampai 2500. Maka di sini diurutkan. Jadi 2100 sampai 2500. Maka cara menghitung Q-nya itu berdasarkan rumus yang tadi. Q-D-nya dihasilkan min 1 per 10P ditambah 300. Maka tinggal memasukkan angka pada tabel P. Q-D sama dengan 1 per 10 kali 2000 ditambah 300 min 2000 per 10 ditambah 300. Maka hasilnya min 200 ditambah 300 sama dengan 100. Nah, itu merupakan apabila P nya itu 2000 maka Q nya 100. Jadi dan seterusnya itu sama ya, tinggal kalikan seperti ini yang sudah ada. Yang selanjutnya yaitu dari kurva permintaan. Di sini ada kurva permintaan. Nah, kurva ini terdapat yang ke atas P yaitu price dan yang ke pinggir yaitu tentang Q ataupun permintaan. Nah, di sini tadi yang di dalam tabel ya, tabel P dan tabel Q ini dimasukkan ke kurva. Nah, kurvanya itu yang paling atas tadi ya, harganya itu dari mulai 2500 sampai 2000, sedangkan untuk yang Q-nya itu adalah dari mulai 50 sampai 100. Nah, maka di dalam kurva permintaan ini garisnya itu secara garis lurus itu menurun ya, dari harga 2500 sampai 100 permintaan. Jadi dalam kurva ini kurvanya menurun, maka semakin tinggi harga maka semakin menurun juga permintaannya. Begitupun sebaliknya. Itu merupakan kurva dari permintaannya, yaitu kurva titik potong. Titik potong sumbu P jika Q sama dengan 0, maka P sama dengan min 10Q ditambah 3000 sama dengan min 10 kali 0 ditambah 3000 sama dengan 0 tambah 3000, dan hasilnya P sama dengan 3000. Selanjutnya, jika titik sumbu Q maka P sama dengan 0, maka P sama dengan min 10Q ditambah 300. 10Q sama dengan 3000 dan Q sama dengan 3000 per 10, maka Q sama dengan 300. Jadi di dalam kurva titik potongnya itu
ada titik sumbunya, yaitu P ya, titik sumbunya 0,3000, sedangkan titik sumbu di Q sama dengan 300,0. Alhamdulillah, untuk pembelajaran kali ini sudah selesai. Kita bacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan untuk selanjutnya nanti ada soal latihan yang harus dikerjakan oleh adik-adik, hanya satu soal saja, mohon dikerjakan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.